Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kiflan. Di sini saya akan menjelaskan problematika keimanan. Problematika keimanan itu dibagi lagi menjadi 5 poin, teman-teman. Yang pertama ada syirik, ilhad, kufur, nifak, dan ridah. Kita jelaskan satu-satu. Kalau syirik itu adalah perbuatan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu atau makhluk lain dalam ibadah, keyakinan, atau pengabdian yang merupakan dosa terbesar dalam Islam dan bertentangan dengan prinsip tauhid dalam kurung keesaan Allah. Contohnya itu menyembah iblis untuk mendapatkan keinginan. Untuk kalau yang kedua itu ada ilhad, adalah istilah dalam Islam yang berarti penyimpangan, penyelewengan, atau membelok diri dari kebenaran, terutama terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Contohnya itu mengingkari sifat Allah seperti Yahudi mengatakan kalau Allah itu capek, atau enggak mungkin Allah itu banyak ya pokoknya, teman-teman. Yang ketiga ada kufur, adalah lawan kata dari iman yang secara syariat berarti tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, baik karena mendustakan, mengingkari, sombong, atau berpaling dari kebenaran agama Islam. Bahkan bisa juga berarti kufur nikmat. Contohnya tuh ketika kita punya pekerjaan tapi kita tuh ngeluh terus gitu, sementara tuh orang di luar sana tuh yang butuh pekerjaan tuh masih nganggur gitu, susah dapat kerjaan gitu. Terus ada nifak. Nifak adalah sifat tercela dalam Islam, artinya kemunafikan atau berpura beriman, dalam kurung mengucapkan Islam, padahal hati menyembunyikan kekafiran atau kebencian. Contohnya tuh seseorang yang berbuat riya ketika ibadah tuh diumbar-umbar, atau enggak tuh kayak orang yang misalnya lagi nyumbang ke suatu panti atau gimana, tapi dia tuh ngevideoin terus share ke sosial media tuh biasanya dengan tujuan ya mungkin mengungkit-ungkit, ya nggak ada yang tahu. Terus yang ini ada ridah dalam kurung. Ridah adalah istilah dalam Islam yang berarti kembali atau keluar dari agama Islam, yaitu berpindah keyakinan ke agama lain atau menjadi tidak beragama. Contohnya tuh ya orang yang murtad, teman-teman. Kita lanjut ke kriteria aliran sesat menurut MUI. Ada yang pertama mengingkari rukun iman atau Islam. Maksudnya tuh tidak percaya kepada salah satu dari 6 rukun iman atau rukun Islam. Yang kedua, akidah menyimpang. Yang ini meyakini atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Terus yang ketiga tuh meyakini wahyu baru. Meyakini wahyu baru tuh kita sebagai umat manusia tuh meyakini bahwa ada wahyu baru lagi gitu sesudah Al-Quran, padahal tuh nggak ada, guys, teman-teman. Yang keempat ada mengingkari Al-Quran, dalam itu meragukan keaslian atau kebenaran isi Al-Quran. Terus yang kelima ada tafsir sembarangan, menafsirkan Al-Quran tanpa mengikuti kaidah-kaidah tafsir yang benar. Kita lanjut, di sini ada 5 lagi. Yang keenam ya, mengabaikan hadis, menolak kedudukan hadis Nabi Muhammad SAW sebagai sumber ajaran Islam. Yang kedua ada menghina Nabi dan Rasul, melecehkan, menghina, atau merendahkan para Nabi dan Rasul. Yang ketiga Nabi terakhir, mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Yang keempat ada mengubah ibadah, menyembah, atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang sudah ditetapkan syariat. Contoh, sholat fardu bukan 5 waktu, haji bukan ke Ka'bah. Mungkin juga untuk yang nomor 4 itu contohnya tuh mungkin kalau kita sholat isya gitu kan, sholat isya tuh 4 rakaat, terus mungkin kita bodo amat lah, aku maunya 3 rakaat. Nah gitu, teman-teman, contohnya. Terus yang kelima ada mengkafirkan sesama muslim, mengkafirkan muslim lain hanya karena perbedaan kelompok tanpa dalil syar'i, teman-teman. Mungkin sekian dari presentasi saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.